Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini sampai saat ini kita masih dilimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat keislaman dan nikmat kesempatan. Sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk mengacuhkan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rifa Kurnia Adha, Prodi PAI 32. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang psikologi pendidikan dan psikologi pembelajaran. Yaitu saya mengangkat materi tentang mengajar. Pengertian mengajar secara umum merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, tetapi mengandung banyak tindakan yang harus dilakukan agar hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh S. Nasution, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau menyatu lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan siswa sehingga terjadi proses belajar. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru termasuk wali kelas harus mengusahakan suasana sebaik-baiknya agar siswa dapat belajar dengan baik. Guru harus membimbing dalam kegiatan belajar dan berusaha menciptakan situasi dan kondisi belajar dengan baik, yaitu dengan menambah metode belajar siswa. Dalam hal membimbing siswa belajar, guru harus mengupayakan agar hasil belajar yang dipengaruhi efektif dan efisien. Penguasaan azas-azas didaktik yang merupakan patokan umum dalam mengajar merupakan suatu kewajiban bagi guru. Tapi keberhasilan mengajar tidak hanya ditentukan oleh itu saja. Artinya azas-azas didaktik itu tidak selamanya menambah keberhasilan suatu pengajaran tanpa didukung oleh faktor-faktor yang lainnya. Pribadi guru itu sendiri, pribadi murid, dan lingkungan sekolah. Telah kita ketahui bahwa pengertian belajar itu sangat kompleks serta banyak sekali bentuknya. Para ahli yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan psikologi mempunyai pendapat yang bermacam-macam mengenai belajar, akan tetapi pada akhirnya terdapat suatu kesamaan dari keragaman pendapat tersebut. Kesamaan yang dimaksud di sini bahwa definisi manapun konsep belajar itu selalu menuju keadaan layanan yang sama, yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini merupakan hasil dari suatu proses belajar. Artinya, seorang yang dikatakan telah belajar apabila ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Perilaku mengandung pengertian yang sangat luas, mencakup pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, minat, sikap, dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, tidak semua perilaku itu merupakan hasil belajar, karena ada di antaranya yang diakibatkan proses perkembangan dan pertumbuhan, seperti halnya kematangan. Nah, definisi belajar menurut Umar Hamalik menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, suatu proses belajar harus bersifat praktis dan langsung. Artinya bila seorang ingin mempelajari sesuatu, maka ia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya peristiwa belajar dan hasil yang diperoleh banyak ditentukan oleh individu itu sendiri, bukan oleh orang lain.
Semakin sering individu berinteraksi dengan lingkungan belajar, maka semakin banyak pengalaman dalam belajar. Selain individu yang berpengaruh dalam keberhasilan belajar, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya. Belajar merupakan bentuk perubahan atau pertumbuhan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam cara-cara atau pola tingkah laku yang baru. Nah, perubahan perilaku dipengaruhi oleh unsur-unsur. Ada 3, yaitu motivasi untuk belajar, tujuan yang hendak dicapai, dan yang ketiga, suasana yang mempengaruhi. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai tujuan. Dengan definisi di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya perilaku belajar pada pihak siswa dan perilaku mengajar pada pihak guru tidak berlangsung dari suatu arah, melainkan terjadi secara timbal balik. Nah, dengan kedua belah pihak berperan dan berbuat secara aktif di dalam suatu kerangka kerja dan dengan menggunakan cara dan kerangka berpikir yang seharusnya dipahami dan disepakati bersama. Tujuan interaksi belajar pada pihak siswa dan mengajar pada pihak guru merupakan titik temu dan bersifat mengikat serta mengarahkan aktivitas kedua belah pihak. Baiklah, cukup sekian. Semoga dengan penyampaian saya tadi bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.